Kamu boleh cerita. Kadang kita bertanya-tanya ya, kenapa sih anakku kok gampang banget capek? Kenapa kok dikit-dikit emosi marah? Padahal aku sudah kasih yang terbaik, les ini, les itu, dan seringkali kita langsung berpikir, anakku kenapa ya? Padahal mungkin yang perlu kita lihat bukan anaknya, tapi ritme hidupnya yang sedang kita berikan pada anak itu. Sekarang kita hidup di zaman di mana pilihan sangat banyak. Anak bisa ikut les akademis, les bahasa, les musik, olahraga, bahkan sejak usia yang masih sangat kecil. Lalu muncul satu fenomena, anak kelihatan capek, gampang marah, mudah nangis, mudah meledak secara emosi. Inilah yang sering disebut sebagai overstimulasi. Kalau kita bicara tahapan perkembangan, usia 0 sampai 7 tahun itu adalah masa eksplorasi. Eksplorasi artinya anak mencoba banyak hal, bukan untuk mahir dulu, belum, bukan untuk konsisten dulu, tapi untuk merasakan, punya pengalaman, nyoba. Jadi ketika anak di usia ini senang mencoba ini, bosan, pindah yang lain, itu sebenarnya jangan terlalu dijadikan masalah. Itu justru tugas perkembangannya. Masalahnya sering muncul ketika eksplorasi itu berubah menjadi target, berubah menjadi agenda orang dewasa, ambisinya orang tua. Anak ikut les tapi tidak lagi punya ruang untuk bernafas, tidak punya ruang untuk bermain bebas, tidak punya ruang untuk sekedar menjadi anak-anak. Dan tubuh anak itu jujur loh, kalau capek dia tidak bilang, aku overstimulasi bunda. Yang keluar adalah emosi marah, rewel, menolak, tantrum. Lalu kita bilang, kok anakku gini? Padahal mungkin dia terlalu capek untuk jadi kuat. Masuk usia 7 sampai 14 tahun ini fase yang berbeda. Ini fase anak mulai menjalani pilihan. Pilihan yang dulu ia eksplorasi. Di fase ini anak memang perlu dilatih bertanggung jawab. Tapi lagi-lagi tanggung jawab itu didampingi, bukan dibebankan. Orang tua perlu ngobrol, apa yang kamu suka? Kenapa kamu pilih ini? Bagian mana yang bikin kamu capek? Dan di fase ini juga kita sedang menyiapkan mental anak. Mental anak ketika nanti di masa kompetisi sudah boleh kompetisi, mental ketika menang gak sombong, supaya tidak euforia berlebihan, lalu berhenti berlatih. Gampang puas. Dan yang tidak kalah penting, mental ketika kalah. Mental kecewa, mental menghadapi kekecewaan, mental menghadapi sedih, merespon sedih, mental menerima bahwa sudah berusaha, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Ini semua adalah latihan, bukan untuk ditakuti, karena dunia nyata tidak selalu ramah. Dan tugas kita bukan membuat anak selalu menjadi menang, tapi membuat anak siap menghadapi hidup. Masalahnya seringkali orang tua terlalu cepat masuk ke dunia kompetisi. Anak belum siap secara mental. Mungkin orang tua juga belum siap secara mental kalau anaknya kalah. Tapi sudah di-push, ditekan, harus menang, harus menang. Kamu harus menang loh ya. Mungkin kalimat ini simple, tapi ini bisa menjadi beban. Ketika tantangan yang diberikan melebihi kemampuan anak, yang tumbuh bukan daya juang, tapi frustasi. Anak jadi cepat capek, cepat emosi marah, cepat pengen nyerah. Maka pertanyaannya bukan anakku kurang kuat atau enggak ya, tapi apakah tantangan yang aku berikan sudah sesuai dengan tahapan perkembangannya. Karena anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Anak butuh orang tua yang hadir, yang mau menurunkan tempo, yang mau mendengarkan, dan yang berani berkata, mungkin kita terlalu cepat. Dan dari situ anak bisa kembali bernapas, bisa kembali merasa aman, dan dari merasa aman itulah anak akan merasa tumbuh. Kapan kita boleh kompetisi? Anak boleh kompetisi dimulai usia 14 dan seterusnya. Kamu boleh cerita.